Saya kan sudah janji, hari ini kita akan menodai keperawanannya Al-Quran. Dan mohon fokus, karena hari ini saya akan berbicara dalam sekali. Kalau ada hal-hal yang dirasa belum tune in dengan saya, bersabar saja. Barangkali kedewasaan spiritualnya belum sampai di situ. Makanya buat para sahabat yang tidak siap mendengarkan kajian ini, gak usah, skip aja YouTube saya. Yang belum dewasa mendengarkan kajian ini, lewat saja. Ini kajian buat orang yang berpikir. Yang ngeyel tino berpikir, udah lebih bagus, jangan tambah karma buruk lah. Ya, yang lama aja masih banyak utangnya, bikin utang baru. Yuk kita lihat. Ini Quran surat Ali Imran ayat 49. Dan ini sering saya sampaikan. Tetapi hari ini kajiannya agak berbeda. Jauh menusuk lebih dalam lagi. Yuk kita mulai dari awal. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Itu terjemahannya. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Inni akhluqu lakum minatin kahayati thair. Fanfuhu fihi fayakunu thairan bi iznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Begitu. Paham? Pasti enggak kan? Tapi kan kalian kalau sudah baca begitu langsung tutup Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Betul enggak? Allahumma arhamna bil Quran. Padahal enggak dapat apa-apa dari Qurannya. Enggak dapat petunjuk, enggak dapat apa-apa. Betul enggak? Lucu kalian itu. Jadi terjemahannya dan Rasul bertemu Bani Israel. Perhatikan saya. Rasul bertemu Bani Israel. Apa maksudnya? Siapa Rasul? Ada Nabi, ada Rasul. Nabi itu orang yang dapat ilmu hanya untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Rasul orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan diberi izin bicara untuk menyampaikan pada orang lain. Itu Rasul. Rasul itu adalah pembawa risalah. Rasul itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah utusan. Nah ini jarang diterjemahkan. Coba sekarang kata Rasul diterjemahkan, utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Ya toh? Siapa utusan? Ya siapa saja. Allah bisa mengutus siapa saja kok. Betul nggak? Tapi ada cirinya Rasul itu. Nah, cirinya kata Quran nih, bukan kata saya. Yang pertama, ciri Rasul itu bisa menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Awas ya. Rasul itu tidak pernah sekolah kedokteran. Rasul bukan dokter mata. Jadi buta yang di sini tidak ada kaitannya dengan kebutaan mata lahir. Kan Rasul itu diutus pembawa risalah untuk menyampaikan berita gembira tentang urusan-urusan spiritual, urusan rohani, bukan urusan rumah sakit. Paham ya? Jadi kebutaan di sini jelas bukan kebutaan mata yang ini. Tetapi kebutaan mata rohani kita. Sehingga kita tidak mendapatkan hidangan dari langit. Karena mata kita masih tertutup. Oke, paham ya? Apa ciri yang pertama? Rasul itu ciri yang pertama mampu menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Saya ingin menyampaikan data sains. Ternyata manusia itu mulai buta mata kalbunya kepada Tuhan itu di hari ke-8 dari kelahirannya. Hari pertama masih ingat, hari kedua masih ingat, hari ke-8 lupa pada penciptanya. Coba udah hari keberapa? Udah hari keberapa? Betul nggak? Makanya kalian ketika sholat Allahu Akbar kan ngacapruk. Jalan-jalan. Betul nggak?
ke pasar, kemana. Baru sadar kembali kalau sholat setelah assalamualaikum. Betul Pak gitu? Betul Pak gitu? Tapi kita nggak pernah jujur. Terus kita bungkus diri kita dengan topeng-topeng. Seolah-olah kita sudah mencapai kesucian. Makanya tidak heran. Ya, yang ininya hitam pun masih melakukan pelecehan. Apalagi yang enggak. Pulang umroh pun korupsi. 60 miliar. Padahal baru pulang. Hanya status sosial, hanya gengsi kalau pernah ke sana. Hanya status sosial bahwa saya pernah berfoto dengan orang sana, namanya unta. Ciri yang pertama dari Rasul itu adalah menyembuhkan orang yang berpenyakit buta sejak dari lahir. Kemudian ciri Rasul yang kedua adalah mampu menyembuhkan penyakit kulit. Bukan panu. Bukan eksim. Bukan gatal-gatal. Masa Rasul ditugasi ngurusi yang begitu? Penyakit kulit itu penyakit luar. Orang ngerti sesuatu cuma kulitnya aja, dangkal, gak tahu dalamnya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Mampu menghidupkan orang mati. Awas. Masa Rasul itu taat sama Allah, orang yang sudah mati dihidupin lagi? Kan selama ini begitu pemahaman kita. Bukan itu. Orang yang mati kesadarannya, orang yang sudah mati sejati dirinya, orang yang sudah melupakan jati dirinya, itu orang mati. Dan mereka harus dibangkitkan dari kematiannya. Nah, dibangkitkan dari kematian, itulah kiamat. Makanya kiamat digambarkan diawali dengan hancurnya alam semesta. Itu simbolik. Makanya kalian kalau mengalami kiamat pasti hancur dulu. Rumah tangga berantakan dulu baru bangkit. Kan begitu. Betul nggak? Usahanya hancur dulu baru sadar. Kan begitu. Jabatannya habis dulu, runtuh dulu baru bangkit. Kan jarang orang yang sedang menjabat ada di ruang pengajian seperti ini. Jarang orang sukses juga ada di tempat ini. Maaf ya, jarang. Yang ada di tempat kayak gini tuh orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, penyakit, ya, banyak masalah, jabatan gak punya lagi, pensiun, baru nyampe sini. Tapi kita nggak ngerti-ngerti. Kiamat itu selalu hancurnya alam semesta. Bukan. Semua yang bersifat jasmaniah hancurkan dulu sama Allah. Supaya bangkit ruhaniahnya. Ngerti sekarang? Ngerti? Mau kapan kiamatnya? Ya sekarang. Udah hancur gitu babak belur nggak bangkit-bangkit. Jadi sebetulnya hancurnya segala yang bersifat materi itu panggilan dari Allah bahwa jalan kamu terlalu jauh, balik kata Allah, balik pada jati dirimu. Kapan? Sekarang. Napas itu bukan besok. Napas itu bukan kemarin, napas itu sekarang nih, sekarang di sini. Masa nggak sadar? Bernapas nggak Bapak Ibu? Kapan? Nah itu kehidupan. Mumpung masih hidup. Yuk bangkit. Jangan nunggu nanti. Sekarang. Apa ciri Rasul? Diulang lagi. Satu, bisa menyembuhkan penyakit buta. Buta apa? Buta ruhani, buta kolbu itu. Dua, dapat menyembuhkan penyakit kulit. Tahu penyakit kulit? Iya. Tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya penyakit kulit itu menular. Penyakit kulit yang fisik juga menular. Eksim menular, gatal-gatal menular, panu menular. Nah, orang yang berpenyakit kulit dalam agama nular juga. Lihat orang yang berpenyakit kulit gampang menghakimi orang. Gampang menyesatkan orang.
merasa dirinya paling benar, sebar kebencian itu pada orang lain, menular kebenciannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, biar pada ngerti semuanya. Apa ciri yang ketiga? Mampu menghidupkan orang yang mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Kan banyak orang yang hidup itu tidak berkesadaran. Mati ingatannya kepada Allah. Mati jati dirinya sehingga tidak ingat lagi pada asal usul dirinya sendiri. Oke? Kata siapa? Ciri Rasul yang tiga ini kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? Oke. Sampai sini ngerti ya? Oke, lanjut dulu. Nah, Rasul bertemu Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, manusia kalian. Isra itu berjalan. Bahasa Arab. Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa? Ya siapa saja. Mau orang Garut, mau orang Tasik, orang Kerawang, mau orang Riau, orang Medan, Papua, Amerika, Austria, Jerman, siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, di Quran disebutnya Bani Israel. Makanya sangat masuk akal kalau Bani Israel itu diunggulkan dari segala umat. Karena dia on the track, ada di jalannya Tuhan. Ya bersama Tuhan pasti unggul, Tuhan Maha segalanya. Masuk akal. Mau jadi Bani Israel? Nah, jadi ayat ini bicara tentang dialog antara siapa? Antara Rasul dengan Bani Israel. Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kapan dialog ini? Kan Quran itu kontekstual. Quran itu konseptual. Quran itu berlaku di sepanjang zaman. Bukan hanya dulu. Apa sekarang masih ada Rasul? Gelar kerasulan titik sampai Nabi Muhammad. Gelarnya. Kalau ada orang yang mengaku Rasul sekarang kalah populer. Tetapi tugas-tugas kerasulan harus ada sekarang. Harus ada. Di mana keadilan Allah? Kalau tugas kerasulan selesai sampai Nabi Muhammad. Sedangkan kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Jadi kalau kita ini tidak dapat berita tentang kebenaran. Ya salah Allah, tugasnya sampai Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan. Ya, al ulama warasatul anbiya. Nabi Muhammad itu sudah menyiapkan penerusnya. Dulu ada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ya, sampailah sekarang istilahnya bukan Rasul lagi, ulama. Jadi kalau Rasul itu cirinya 3, berarti ulama cirinya berapa? 3, kalau dia pewaris. Makanya kalau mau lihat pewaris atau bukan, jangan lihat bulunya. Saya nggak punya bulu. Ya karena memang orang tua saya, ibu saya nggak berbulu. Ya kayak gini hasilnya. Saya udah pakai muncang, pakai apa? Nggak keluar, Bu. Jadi masa saya harus paksa-paksa gitu? Oke, lanjut ya. Dalam konteks kekinian, ya. Jadi yang disebut dengan Rasul bertemu Bani Israel itu dalam konteks kekinian adalah ulama yang mewarisi 3 ilmu ini. Bertemulah dengan para pencari kebenaran yang sedang bingung dalam perjalanan hidupnya. Siapa itu? Nah, gitu. Kan kontekstual. Paham sampai sini? Oke. Nah, lanjut kata-katanya. Sesungguhnya aku, kata Rasul, dulu. Kalau sekarang kata ulama yang mewarisi, bukan yang ngaku-ngaku. Bapak Ibu, kalau cuman pakai dandan segala dipakai, aduh 150.000.
Silakan kau percaya ke Tanah Abang. Udah dapat ini, dapat itu, dapat sama dapat, udah 150.000 dapat. Persoalan kita bukan itu. Itu topeng luar, kulit. Kita butuh esensi, butuh bukti, butuh orang yang bisa mewujudkan 3 tadi. Apa tadi? Buta mata kolbu. Banyakkah yang buta mata kolbunya? Perlu ditolong. Banyakkah yang berpenyakit kulit? Perlu ditolong. Banyak orang yang kehilangan kesadaran dalam hidup. Perlu ditolong. Oke? Nah, lihat sekarang. Sesungguhnya aku, kata Rasul, dulu kepada Bani Israel. Konteks kekinian adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah. Dan setiap zaman pasti ada. Bahkan Allah mengatakan di Quran, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumi. Dan aku tidak mengutus mereka kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan tadi saya bacakan bahasa Arab, kalian gak ngerti. Betul gak? Setelah diterjemahkan baru pada ngeh. Paham sampai sini? Ya tentu saja, tentu saja kita harus cerdas memahami ini. Nah, lanjut. Sesungguhnya aku, kata Rasul, telah datang kepadamu. Siapamu di situ? Bani Israel, masa pusing. Belajar menyimak ya. Kalian ini kayaknya kurang bagus ya pelajaran membacanya dulu. Menyimak ya, belajar menyimak. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Bani Israel. Gimana kalian? Kayaknya kurang minum kalian tuh ya. Ulangi. Sesungguhnya aku siapa? Nah, telah datang kepadamu. Mu siapa? Bani Israel. Dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu. Makanya seorang Rasul itu bertemu Bani Israel itu membawa tanda. Tanda siapa? Tanda Tuhan. Gak kaleng-kaleng. Nah, dalam konteks kekinian berarti mereka yang mewarisi ilmunya Rasul pun membawa tanda itu. Clear? Lanjut. Yaitu aku siapa? Rasul. Membuat untuk kamu siapa? Bani Israel. Sampai segitunya saya ngajar. Keterlaluan mau kalian itu. Tapi kalau segitunya saya mengajar masih gak ngerti lagi. Aduh, saya bingung mau ngajar gimana lagi. Ulangi. Yaitu aku siapa? Nah, membuat untuk kamu siapa? Berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Maka ia Bani Israel menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Loh, kok di sini ujuk-ujuk muncul kata burung? Karena yang dibicarakan oleh Rasul ini kan hidangan langit. Hidangan langit itu hidangan dari alam yang tinggi. Menjangkaunya harus pakai kendaraan. Kendaraannya harus terbang. Makanya muncullah kata burung. Indah gak Quran? Wih, keren banget. Makanya kita sentuh sekarang keperawanan Al-Quran sedikit aja. Yang dalam-dalam kaget kalian. Ya, nyentuh aja, nggak perlu jadi anak. Paham sampai sini? Dibentuk jadi apa? Burung. Pernah dengar nggak Nabi Muhammad katanya Isra Mi'raj pakai buruk? Pernah dengar? Aduh, itu segitu jelasnya, tapi banyak yang nggak ngerti. Terlalu sibuk kalian jadi panitia Isra Mi'raj. Karena tidak pernah yang cari esensi. Pokoknya kalau sudah peringatan rame-rame bikin panggung ngalangin jalan. Ganggu orang. Nyanyi-nyanyilah sedikit bahasa Arab. Besok buruan bala. Sampah berserakan di mana-mana. Udah. Tahun berikutnya gitu lagi.
Esensinya nggak pernah ada. Sekarang kita bicara esensi. Bermutu sedikit deh kalau ngaji. Sayang udah jauh-jauh nggak ke sini ketemu saya. Saya kasih yang bermutu. Sampai sini ngerti? Jadi Bani Israel ini harus dibentuk jadi apa? Jadi burung. Supaya apa? Supaya bisa terbang. Terbang kemana? Melewati puncak-puncak kesadaran. Kan kesadaran manusia itu berlapis-lapis. Nah ini sampai mencapai puncaknya kesadaran. Bahasa Qur'annya puncaknya kesadaran disebut Sidratil Muntaha. Keren banget. Pakai apa Nabi Muhammad? Buruk itu simbolisasi. Bukan kendaraan yang sebenarnya seperti yang digambarkan di dalam lukisan-lukisan. Itu simbol. Paham? Disitulah perlunya kita bertemu dengan Rasul. Tetapi Rasul sudah tidak hidup sejaman dengan kita. Disitulah kita perlu bertemu dengan mereka yang tahu ilmunya Rasul. Yang mewarisi. Supaya burungnya nggak salah. Paham sebenarnya? Burung punya sayap nggak? Burung terbang apa merangkak? Kalian terbang apa merangkak? Makanya kalian tuh merangkak terus, nggak terbang-terbang. Makanya nggak pernah dapat hidangan dari langit. Hidangannya eta deui. Bahkan hidangan bumi pun nggak bermutu. Ambeien. Ada yang ambeien nggak di sini? Nggak bermutu tuh makanya. Sampai nongol itu anus. Nggak bermutu. Ya kenapa? Sering ngeden. Kenapa ngeden? Karena makannya nggak pakai otak. Harusnya makan tuh minum dulu air hangat. Baru makan sayur, makan buah. Betul nggak? Baru protein. Itu. Terakhir karbo kalau masih butuh. Ini karbohidrat duluan. Itu pun minum kalau sudah kesedek. Betul nggak? Ya sudah di ujung anus jadi keras. Ngeden, nongol dengan anusnya. Udah gitu takdir katanya. Kalian tuh memang luar biasa ya. Sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit Allah harus menanggung risiko dari perbuatan kamu sendiri. Gak ada rasa malunya. Paham sampai sini? Yuk kita lihat. Jadi ngerti ayat ini. Harus dibentuk jadi apa? Burung. Berarti kita harus apa? Ini bahasa simbol. Oh berarti saya mulai sekarang harus terbang. Jangan merangkak terus. Makanya di Quran dikatakan. Tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Coba kalau saya tanya kalian. Mendaki ke atas atau ke bawah? Nah, mendaki itu meniti alam-alam tinggi. Supaya bisa menemukan hidangan langit. Bermutu. Nah hidangan langit itu sering disebut dengan sifat-sifat terpuji. Terpuji bahasa Arabnya Hamid. Orang yang terpuji oleh bahasa Arab disebut Muhammad. Jadi learning to be. Bukan cerita Muhammad kita itu. Harus menjadi Muhammad. Mewarisi sifat-sifat yang terpuji itu. Sifat yang terpuji adalah sifat-sifatnya Allah. Keren banget. Ngerti ayat ini sekarang? Ngerti? Oke, lanjutkan. Nah, aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa kamu simpan di rumahmu. Setelah ini kita jadi tahu apa yang harus kita makan, apa yang harus kita simpan di rumahmu. Rumah apa? Rumah fisik atau rumah spiritual? Ini cerita spiritual, cerita hidangan langit, bukan cerita fisik. Maaf Bapak Ibu, sekarang di rumahmu kosong molongpong, gak ada makanan. Akibatnya apa? Si jiwa ini menjerit. Harta banyak, duit banyak, tapi hidup merasa hampa. Jabatan tinggi sudah dicapai, apapun yang kita mau secara fisik sudah dicapai. Tapi hampa, tidur saja harus pakai obat tidur. Banyak yang kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Saya kaget setelah saya membuka sesi konsultasi pribadi. Ternyata yang kayak gini
banyak. Kalau orang Jawa Timur bilangnya banyak. Sampai sini ngerti? Oke. Lanjut. Lihat saya semuanya. Ini Quran surat Al-Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syirati mustaqim. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Menjadi tertutup ngerti? Ulangi. Wa kaifa takfuruna. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Siapa kamu? Ya kamu. Mau siapa lagi? Bukan aku. Kamu. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Menjadi tertutup berarti pernah terbuka? Ulangi. Ini kalimat indah. Bagaimana kamu menjadi tertutup? Berarti pernah terbuka? Lihat saya semuanya. Semua kita itu pernah terbuka. Maka ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika ditanya apakah aku ini Tuhanmu? Yes, engkau adalah Tuhanku. Kita ini pernah terbuka. Maka Allah bilang, bagaimana kamu menjadi tertutup? Kemudian wa antum tutla alaikum ayatullah. Padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepada kamu. Sudah disampaikan? Sudah. Kan waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, itu Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya kepada kita. Tapi kita melupakan semua tanda itu. Betul? Nah, kalau Bapak Ibu lupa sampai mati, tidak ditebus lagi, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Utang yang paling besar manusia adalah tidak tahu jati dirinya. Pelan-pelan ya ngajinya, supaya jelas. Ya, perlu bahasa Arabnya aja atau Indonesianya? Tuh kan perlu Indonesia. Saya pikir pakai bahasa Arab udah ngerti. Ya lanjut ya. Bagaimana kamu menjadi tertutup padahal tanda-tanda Allah telah disampaikan kepadamu? Clear? Oke. Untuk siapa ayat ini? Untuk kalian. Jangan buat orang lain ngaji itu. Buat saya gitu. Ya. Nah, dan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu. Bahkan utusannya pun berada di tengah-tengah kamu, kata Allah. Kok nggak sadar? Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah? Yang sudah tahu lagi Allahnya. Yang sudah kembali lagi kepada Allahnya. Baru bisa berpegang teguh pada Allah. Yang belum kembali mah berpegang teguh pada harta. Pada jabatan. Sampai kapan kalian begitu? Ini kajian mahal Bapak Ibu. Mahal. Saking mahalnya gak usah bayar. Maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Keren ayatnya, ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Dengarkan kajian-kajian saya tentang siratal mustaqim sudah sangat banyak. Clear sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Al-Maidah surat 5 ayat 110, ya. Mau saya bacakan Arabnya atau Indonesianya? Saya kasih pilihan. Oh Indonesianya aja. Ya udah kalau gitu saya lanjutkan baca Indonesianya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam. Ya, perhatikan ya. Isa putra Maryam. Jadi Isa dan Maryam itu bisa syariat, bisa hakikat. Isa secara syariat ya memang pernah ada nabi namanya Nabi Isa. Maryam secara syariat pernah ada seorang ibu yang melahirkan Isa namanya Siti Maryam. Itu syariat. Tapi Isa dan Maryam bisa juga dipandang secara hakikat. Isa itu adalah jiwa, Maryam itu tubuh.
Jadi Maryam melahirkan Isa, berarti tubuh ini bisa melahirkan diri-diri sejati kita. Itu hakikat. Karena Quran itu dalam, banyak simbolik-simboliknya. Mau syariat, mau hakikat? Ya dua-duanya. Ya, mau pisang sudah dibuka atau dengan kulitnya? Iya, kalau sudah dibuka kan jijik. Betul nggak? Jangan pernah menyepelekan kulit. Ya, mau lotek dikasih pakai tangan atau dibungkus pakai daun. Tuh, dua-duanya ya, awas. Ada syariat, ada hakikat, ada thariqat, ada ma'rifat. Harus semua satu kesatuan. Yuk kita lihat ayat ini. Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ayat ini, karena ini sangat dalam sekali hakikatnya. Tetapi saya akan sesuaikan ayat ini dengan Quran surat Al Imran yang saya bahas tadi. Oke? Karena waktu kita terbatas. Nanti di lain kali kalau kedewasaan kalian sudah sampai, baru saya sampaikan. Ini saya nggak mau bahas terlalu dalam, kenapa? Saya tahu kalian tuh vibrasinya belum cukup untuk menerima lebih dalam lagi. Maaf ya, bukan merendahkan ya, maaf. Karena dari tatapan matanya kelihatan. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan di waktu aku mengajar kamu kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Diceritakan lagi di sini. Diceritakan lagi tadi, ya. Diceritakan lagi tadi, kan dibuat jadi burung sama. Nah ternyata sebelum Tuhan berbicara kitab, hikmah, Taurat, Injil, itu dibentuk dulu. Menjadi burung dulu, berarti kan diizinkan untuk terbang dulu. Awas, ini bahasa simbolik. Berarti mendaki ke alam-alam yang tinggi. Jadi kalau gitu kitab, hikmah, Taurat, Injil adanya di alam tinggi, alam rendah. Nah, jadi ini hidangan langit nih. Sebelum diberi hidangan langit itu harus dibentuk dulu jadi burung. Berarti terbang? Terbang. Lanjut dulu. Tapi dengan seizinku ya. Kemudian kamu meniup kepadanya. Kamu meniup kepadanya. Jelas sekali ayatnya. Jadi Isa itu meniup kepadanya, kepada burung. Sehingga burungnya bisa terbang. Lalu, kamu menyembuhkan orang buta sejak dari lahir. Dan orang yang berpenyakit kulit dengan seizinku. Dan di waktu kamu menghidupkan orang mati dengan seizinku. Dulu kita waktu belajar agama pernah diajarin kan 3 mujizat Nabi Isa. Betul? 1 menyembuhkan penyakit buta. Betul-betul buta yang ini. Menyembuhkan penyakit kulit. Kurap, panu, kudis gitu kan? Gitu. Lalu menghidupkan orang mati. Benar-benar orang mati dihidupkan lagi tuh sama Isa. Bukan. Bahkan di Quran surat Ali Imran tidak spesifik bicara Isa kan. Ternyata semua rasul tugasnya 3 ini. Tapi Quran surat Al-Maidah ini spesifik berbicara 3 ini khusus kepada Nabi Isa. Clear? Clear? Ada kata burung? Ada. Ya, berarti harus terbang? Harus. Bapak Ibu selama ini sudah terbang belum? Makanya. Coba lihat Pasar Baru Bandung dari beca. Pusing nggak? Coba lihat Pasar Baru dari atas, terbang dari pesawat. Ternyata pas seret-seret itu cuma di depannya aja. Pas seret-seret ya. Ternyata berdesak-desakan tuh cuma di depannya aja. Di belakangnya mah masih lega. Masih ada gede bage, masih lega kene Bandung teh, seur kene sawah. Tiluhur mah. Betul? Makanya melihat dari bawah sempit.
Melihat dari atas luas. Kenapa kita disuruh terbang? Supaya kita bisa menyaksikan pemandangan lebih atas dari ketinggian. Makanya lihat, orang yang sempit ilmunya gampang menyalahkan. Tapi orang yang sudah terbang di ketinggian, banyak ilmunya, dia punya sudut pandang yang lebih luas lagi. Dia tidak berani menghukumi orang lain. Paham sampai sini? Nih, yang suka usil pada orang lain, itu karena belum terbang. Kasihan dia merangkak terus. Ya, makanya yang suka terbang, yang suka merangkak itu dalam bahasa biologi namanya hiled. Paham ya? Makanya ulat itu harus melakukan transformasi. Maka dia masuk dulu puasa jadi kepompong. Setelah itu keluar jadi kupu-kupu yang indah. Terbang. Dia mengalami transformasi. Dulu jadi ulat, makanannya yang kotor-kotor. Jalannya merangkak, namanya ulat. Dan setelah dia terbang namanya ganti jadi kupu-kupu. Bahkan setelah terbang ada lagunya, kupu-kupu yang lucu. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan lagu ulat-ulat yang lucu. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi apa pesan yang mau sampaikan pada Bapak Ibu? Perhatikan saya. Jadi 2 ayat ini Quran surat Al-Imran bicara tentang burung. Quran surat Al-Maidah bicara tentang burung. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, mata kolbu, penyakit kulit, dan kematian kesadaran, 2 ayat ini menyarankan kepada kita, cobalah kamu mencoba jalan lain, yaitu jalan mendaki. Tetapi untuk mendaki harus pakai sayap, harus terbang. Disitulah Bapak Ibu perlu bimbingan seseorang yang bisa menerbangkan kita. Paham sampai sini?